Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya. Zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 6 Desember sampai dengan 12 Desember 2021. Oke, reading kali ini sifatnya umum sekali teman-teman, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading mingguan kali ini ya. Jadi untuk reading kali ini saya akan menggunakan metode past, present, future ya. Jadi sebentar dulu. Oke, yang pertama ada kartu The Magician, 8 cawan, King of Swords, The Fool, The Emperor, Queen of Swords, 6 pedang, The Chariot, dan kartu 9 tongkat ya. Oke, sekarang langsung kita lihat energinya satu per satu. Oke, kita mulai dulu dari masa lalu ya teman-teman. Yang pertama ada kartu The Magician. Jadi artinya mungkin akhir-akhir ini kamu tuh lagi fokus untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan ya. Di sini kamu tuh mampu untuk menggunakan cara-cara yang lebih kreatif teman-teman ya. Sangat kreatif sekali ketika ingin mencapai ambisimu. Misalnya mungkin kreatif dalam ketika mendekati seseorang ya, kreatif ketika bekerja, mencari uang dan lain sebagainya. Di sini ada suatu hal yang ingin kamu wujudkan akhir-akhir ini. Mungkin ada sebuah tujuan yang ingin kamu capai ya. Jadi di sini kamu tuh mampu untuk berpikir dan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif akhir-akhir ini. Terus di bawahnya ada kartu 8 cawan. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu tuh lagi fokus untuk move on teman-teman ya. Mungkin ada sebuah masalah yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Di sini kamu tuh lagi berusaha keras untuk keluar dari situasi sulit tersebut ya. Misalnya mungkin baru saja mengalami masalah dalam cinta, masalah mengenai keuangan, kondisi pekerjaan dan lain-lain ya. Di sini kamu tuh lagi berusaha keras untuk segera keluar, melepaskan diri dari kondisi sulit tersebut ya. Di sini kamu tuh mampu untuk menggunakan cara-cara yang kreatif ketika ingin keluar dari situasi sulit tersebut ya. Terus di bawahnya ada kartu King of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, Aquarius ya. Dengan kartu King of Swords, mungkin akhir-akhir ini kamu tuh mampu untuk menggunakan cara-cara yang lebih cerdas ya. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat pintar, sangat cerdas sekali. Jadi mungkin ada suatu cara-cara yang lebih cerdas yang bisa kamu gunakan akhir-akhir ini ketika ingin menyelesaikan masalah ataupun ketika ingin mencapai tujuanmu sendiri ya belakangan ini. Terus kita lihat energi untuk minggu ini ya. Yang pertama ada kartu The Fool. Jadi artinya untuk minggu ini mungkin beberapa dari kamu lagi ingin membuka lembaran yang baru teman-teman ya, mungkin sekedar untuk move on dikarenakan mungkin banyak masalah ya yang telah terjadi. Di sini kamu tuh lagi ingin membuka lembaran yang baru ya, menutup lembaran yang lama, membuka kembali lembaran yang baru. Bagian lain mungkin dengan kartu The Fool ada suatu hal baru yang ingin kamu coba lakukan ya. Jadi perlu untuk berhati-hati ya teman-teman ya. Kalau bisa teliti dulu, dipertimbangkan dulu sebelum melakukan cara-cara yang baru untuk minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu The Emperor. Jadi tengah-tengah ya. Mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries di sini. Kartu The Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi artinya mungkin untuk minggu ini kamu tuh lagi fokus untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Bisa juga mungkin bagian lain lagi ingin mengendalikan situasi yang sedang kamu hadapi ya ke arah yang lebih baik. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu tuh lagi punya masalah besar mungkin akhir-akhir ini ya. Jadi untuk minggu ini kamu tuh lagi fokus untuk mengendalikan situasi tersebut secara pelan-pelan ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuka lembaran yang baru dengan menggunakan cara-cara yang baru dengan kartu The Fool ya, agar situasimu itu bisa lebih terkendali, mungkin agar masalah tersebut bisa segera selesai dalam minggu ini ya. Terus sebelahnya ada kartu Queen of Swords. Jadi hampir sama ya dengan kartu King of Swords. Jadi mungkin untuk minggu ini kamu tuh mampu untuk berpikir dengan sangat jernih ya, menggunakan cara-cara yang lebih cerdas ya. Terus kita lihat energi untuk dalam waktu dekat ya, mungkin akan terjadi seminggu atau 2 minggu ke depan. Yang pertama ada kartu 6 pedang. Ya, lihat gambarnya ada seseorang yang lagi berlayar menuju ke arah yang lebih tenang. Jadi artinya memang dalam waktu dekat kamu itu mampu untuk berpikir dengan lebih tenang teman-teman ya. Mungkin dikarenakan masalah-masalah mulai berkurang misalnya ya. Jadi kondisinya cukup bagus dalam waktu dekat nanti. Di sini kamu tuh mungkin mampu untuk berpikir dengan lebih tenang. Situasimu mungkin akan pelan-pelan lebih membaik ya. Di sini kamu tuh lagi belajar untuk move on ceritanya ya. Terus di bawahnya ada kartu The Chariot.
Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Oke, kartu The Chariot melambangkan keberhasilan. Jadi otomatis memang dalam waktu dekat ada sebuah bentuk keberhasilan baru yang bakalan kamu dapatkan. Ya, di sini kamu tuh perlu untuk selalu berjuang dan bertahan. 9 tongkat, ya, berjuang untuk mempertahankan diri, berjuang untuk mempertahankan pendapat yang kamu miliki. Bagi yang lain mungkin lagi berjuang keras untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Tenang saja, mungkin ada sebuah kesuksesan bakal terjadi dengan kartu The Chariot, ya, dalam waktu dekat yang akan membuat hatimu tenang sekali, teman-teman. Jadi sementara itu untuk minggu ini dengan kartu The Emperor di tengah-tengah, ya, mungkin ada sebuah situasi yang ingin kamu kendalikan di sini, ya, mengendalikan situasi ke arah yang lebih baik, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung klarifikasi seluruh kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Jadi sebentar ya. Oke, yang pertama ada kartu Strength, terus The Moon, 9 koin, Queen of Cups, The Magician. Oke, The Magician muncul 2 kali ya. Queen of Pentacles, Page of Wands, 2 tongkat, dan terakhir kartunya The Hangman ya. Oke, langsung kita lihat energinya satu persatu. Jadi sebentar dulu ya. Oke, kita mulai lagi dari masa lalu. Tadi di masa lalu pertama ada kartu The Magician ya, diklarifikasi dengan kartu Strength yang melambangkan keberanian dan kesabaran, kekuatan. Jadi artinya memang akhir-akhir ini kamu tuh mampu untuk bersabar ketika mewujudkan apa yang kamu inginkan. Jadi memang dalam hati kecilmu itu kamu tuh punya tujuan, teman-teman ya. The Magician ini, kamu tuh lagi punya tujuan besar. Dan di sini kamu tuh mampu untuk bersabar, kartu Strength, menggunakan kesabaran, kekuatan yang kamu miliki untuk mencapai tujuanmu akhir-akhir ini ya. Terus di bawahnya ada kartu 8 cawan dan kartu The Moon. Jadi otomatis memang akhir-akhir ini kamu tuh baru saja mengalami periode ketidakpastian, teman-teman. Ada suatu hal yang tersembunyi, terselubung yang tidak kamu ketahui, yang telah membuat hatimu tuh serba tidak pasti. Misalnya mungkin ketidakpastian mengenai pekerjaan, ketidakpastian dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Ya, di sini kamu tuh lagi belajar untuk move on. 8 cawan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu tuh baru saja mengalami ketidakpastian dengan kartu The Moon ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu King of Swords dan kartu 9 koin. Jadi artinya memang dalam akhir-akhir ini kamu tuh lagi fokus ke arah segi materi. 9 koin, berusaha untuk mencapai rasa nyaman, terutama dalam hal finansial, keuangan, ya. Itu menjadi fokus utamamu akhir-akhir ini, ya. Terus kita lihat energi untuk minggu ini. Yang pertama ada kartu The Fool dan kartu Queen of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, Pisces, Scorpio ya. Jadi artinya untuk minggu ini secara keseluruhan mungkin kamu tuh lagi ingin membuka lembaran yang baru ya, menggunakan intuisi ketika ingin mengambil keputusan penting ya dalam minggu ini ya. Terus di bawahnya ada kartu The Emperor dan kartu The Magician. Jadi memang dalam minggu ini kamu tuh mampu untuk lebih kreatif ketika ingin mencapai tujuanmu ya. Di sini kamu tuh lagi fokus untuk mengendalikan masalah tersebut ke arah yang lebih baik, dan kamu akan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk segera menyelesaikan masalah tersebut, The Magician ini ya. Terus di bawahnya ada kartu Queen of Swords dan kartu Queen of Pentacles. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn ya. Jadi artinya memang dalam minggu ini kamu tuh lebih fokus ke dalam segi materi juga, teman-teman ya. Queen of Pentacles misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, fokus mencari uang ya, fokus dengan keluarga, ataupun bisa juga mungkin ada yang lagi fokus untuk mencari pekerjaan yang baru ya. Jadi perlu untuk lebih semangat, teman-teman ya. Jadi gunakan pengendalian diri di Emperor tadi ya. Kalau bisa kendalikan situasimu agar lebih membaik lagi dalam minggu ini ya. Terus kita lihat energi yang terjadi dalam waktu dekat ya. Pertama ada kartu 6 pedang dan kartu Page of Wands. Jadi memang dalam waktu dekat nanti ada sebuah informasi baru nih di sini, teman-teman ya. Sebuah berita, informasi baru yang nantinya akan membuat hatimu kembali tenang. 6 pedang ya. Di sini kamu tuh mampu untuk move on dikarenakan ada sebuah berita positif ya, Page of Wands. Terus di bawahnya ada kartu The Chariot dan kartu 2 tongkat. Jadi artinya memang di sini kamu tuh lagi menyusun rencana untuk mencapai keberhasilan yang kamu inginkan ya. Terus di bawahnya ada kartu 9 tongkat dan kartu The Hangman.
Jadi artinya dalam waktu dekat mungkin kamu tuh perlu untuk menggunakan sudut pandang yang berbeda agar bisa bertahan dan berjuang. 9 tongkat ini ya, mungkin ada suatu hal yang ingin kamu perjuangkan dalam waktu dekat teman-teman ya. Mungkin lagi berjuang untuk mencapai target dan tujuan, sehingga perlu sekali-kali menggunakan sudut pandang yang berbeda ketika melakukan penilaian terhadap situasi tersebut ya. Jadi secara umum dengan kartu The Emperor di tengah-tengah ya, untuk minggu ini kamu tuh mungkin lagi fokus untuk mengendalikan sebuah hubungan, mengendalikan diri, bisa juga mengendalikan sebuah situasi agar jauh lebih membaik ya. Nah, jadi sini perlu untuk menggunakan cara-cara yang lebih kreatif, The Magician ya. Bagi yang lain mungkin ada suatu hal yang baru yang ingin kamu lakukan, The Fool, mungkin lagi membuka lembaran yang baru ya. Jadi pergunakan intuisimu ketika ingin melakukan keputusan yang penting. Bagi yang lain mungkin lebih fokus ya ke arah segi materi dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, dengan fokus dengan keluarga di rumah ya. Jadi apapun itu perlu untuk selalu berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, guys, segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah nonton ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.